Halo teman Ersu Channel, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Ersu Channel di Speak Up with Ernest Suwer. Dan Speak Up with Ernest kali ini kita masih juga sekitar politik, karena memang kita ada di dalam suasana politik baik secara nasional bahkan sampai di daerah. Dan tokoh yang kita akan ajak speak up atau bincang-bincang pada kali ini adalah seorang legend boleh dikata demikian, Bapak Insinyur Abraham Paulianto. Kita semua sudah mengenal beliau adalah legislator asal Nusa Tenggara Timur, dan untuk kali keempat Pak Paul terpilih lagi menjadi legislator dari Nusa Tenggara Timur. Kita bincang-bincang di Harper Hotel, hotel miliknya Pak Paul juga di Kupang, di lantai 10 ya. Ini ada suasana kotanya terlihat, ini kota Kupang, lampu di mana-mana. Selamat malam Pak Paul, apa kabar? Selamat malam, baik, sehat. Sehat ya Pak Paul ya? Ya. Pertama selamat dulu Bapak, untuk keempat kalinya Bapak terpilih mendapat legitimasi dari masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi legislator asal Nusa Tenggara Timur, Pak Paul. Ya, terima kasih. Salam untuk semua masyarakat yang sudah memilih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya, sehingga kali ini saya bisa masuk lagi di Senayan, di DPD RI. Semoga tugas-tugas saya ke depan 5 tahun ke depan ini juga berkenan untuk menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pak Paul, ini kalau di dunia sepak bola ini Bapak ini kuatrik, 4 kali berturut-turut terpilih menjadi anggota DPD atau legislator asal Nusa Tenggara Timur. Ini kita boleh tahu nih Bapak, kunci suksesnya apa nih sehingga 20 tahun memasuki tahun ke-20 atau periode keempat nih Bapak selalu mengamankan kepercayaan, mendapat kepercayaan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur? Ya, saya kira ini kembali kepada masyarakat sendiri yang menilai, dan itulah kalau saya secara pribadi saya juga bekerja nothing tulus, apa adanya, dan tidak terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Saya hanya mengerjakan apa yang saya bisa dan apa yang menjadi passion atau talenta yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saya juga tidak menyangka mungkin teman-teman yang lain tidak 4 kali, tapi mungkin ada yang sudah masuk ke 2 kali, gitu. Mungkin masyarakat sekarang, kalau menurut saya masyarakat sekarang sudah lebih pandai untuk melihat dan memilih calon-calonnya baik di legislasi pusat, provinsi maupun daerah. Dan itu sudah terlihat bahwa persaingan politik tahun ini agak lebih berat. Iya, menurut benar saya. sekali. Ya. Baik di DPD maupun di DPR-nya Di ya, DPR RI, kabupaten, kota, provinsi sama. Bapak Paul, memang passion Bapak total untuk DPD, tidak ke lain misalnya, ke DPRD misalnya, DPR RI misalnya, seperti itu, mencoba dari senator menjadi legislator? Bagi saya kerja sebagai legislatif maupun juga eksekutif itu sama, yang penting passion kita, kemampuan kita, niat kita untuk mau bekerja itu tujuannya untuk apa. Iya. Kalau saya memang berangkat secara tidak sengaja, itu saya bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Ya. Walaupun saya latar belakangnya pengusaha, entrepreneurship, tapi berangkat dari peristiwa awal mula saya bergerak di bidang pendidikan itu pendidikan informal, yang tadinya mengurus tenaga kerja. Karena apa? Karena banyak tenaga kerja kita dari NTT itu ilegal. Dan ya, singkat cerita, pada umumnya masyarakat NTT sudah tahu bahwa saya mengurus TKI TKW yang legal dijadikan supaya legal. Karena saya sendiri bisa mengenyam pendidikan itu juga tidak mudah. Mulai sejak SMA saja saya mau cari sekolah susah, dan tidak bisa dapat sekolah bagus karena orang tua tidak mampu,
sehingga yang membiayai saya untuk bisa lanjut sekolah di SMA sampai ke kuliah itu adalah kakak-kakak saya. Dan latar belakang dari kakak-kakak saya juga, mereka juga nggak berpendidikan baik, tinggi, dan mereka hanya dari TKI, TKW di luar negeri dan bisa membiayai adik-adiknya untuk sekolah. Dari situlah saya bergerak, dan sampai hari ini saya ingin membalas budi apa yang sudah dilakukan keluarga saya untuk saya dan adik-adik. Dan di situ saya lihat bahwa persoalan NTT ini kok mestinya masalah tenaga kerja itu berangkat kerja ke luar negeri itu adalah berkat, tapi itu jadi masalah. Saya penasaran saja soal itu, maka saya coba membuat BLK pelatihan yang formal dan legal, dan akhirnya saya ketemu masalah itu sehingga anak-anak ini menjadi ilegal, banyak mafianya. Akhirnya kuncinya adalah di kesehatan dan pendidikan. Nah, puji Tuhan sekarang dua bidang itu menjadi concern, kesehatan dan pendidikan sudah menjadi core pekerjaan saya, dan sudah berbuah di banyak anak-anak yang sudah bisa lulus dari universitas saya. Mereka bisa bekerja ke luar negeri dengan hasil yang lebih baik, lebih terhormat daripada TKI TKW ya. Jadi dulunya TKI TKW, saya tutup TKI TKW, saya kirim perawat. Sekarang perawat yang bekerja ke luar negeri minimal gajinya tuh 20 juta. Itu ke Hong Kong, ke Singapura, dan terakhir ini ke Jepang gajinya 45 juta hanya untuk menjaga orang jompo. Dari situlah saya tergerak untuk terus memperbaiki bidang pendidikan ini dari segi kesehatan tadi, dan sekarang sudah berkembang jadi pariwisata, perhotelan, dan ini semua berpeluang untuk bisa bekerja ke luar negeri. Jadi saya membangun dari TK sampai universitas. Kira-kira itu history yang ada di kegiatan saya selama ini, dan saya ada di DPD RI terus bernetworking untuk mencari tahu dan menjembatani menjadi penghubung antara pusat dan daerah dan menceritakan tentang persoalan-persoalan tadi. Jadi politik dan dunia usaha tetap sejalan ya, Bapak Paul ya, saling menunjang. Ya, dan itu yang saya lakukan. Jadi saya kira bagi saya yang pertama itu ada pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tiga pilar ini ya. Jadi sekarang ini saya pendidikan karena sudah dari TK sampai universitas. Sekarang saya back to basic untuk memulai ekonomi yang lebih baik, yang lebih luas. Perhotelan ini salah satunya, Harper ini. Ya itulah, makanya ini batu loncatan juga ini pertama ini saya mulai terjun kembali ke profesi asal karena saya backgroundnya arsitek. Jadi saya membangun hotel ini. Ya lumayan 2 tahun sudah bisa jadi, dan ini view-nya cukup bagus. Hotel Harper di tengah kota lagi. Di tengah kota 10 lantai dengan pengalaman latar belakang saya sebagai arsitek dan bekerja di Bali lama. Jadi desain-desainnya juga saya melihat mencontoh 30-40 tahun lalu waktu Bali bagaimana maju dengan pariwisata. Semoga NTT juga saya yakin akan maju bisa sama dan sejajar dengan Bali dan pulau-pulau provinsi-provinsi lainnya. Pak Paul, kompleks pendidikan Citra Bangsa berkembang sangat luas dan kondisi kekinian ada universitas. Kedepan masih ada inovasi-inovasi lagi atau ada hal baru yang mau dikembangkan di sektor pendidikan, Pak Paul? Sektor pendidikan pasti baru terus. Tidak mungkin bisa kalau dunia pendidikan itu tidak, Citra Bangsa akan terus tidak berkembang, dunia akan ketinggalan. Pendidikan itu tidak melakukan disruption atau perubahan, pasti ketinggalan. Dan saya kira ya itulah beberapa perguruan tinggi atau pendidikan lah, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah itu
dulunya maju rame banyak orang, sekarang kurang. Itu dia karena mungkin Kurang tidak inovasi. melakukan diversifikasi atau disruption ya, perubahan begitu. Itu mesti, karena kita lihat saja dulu bagaimana dunia pendidikan dibandingkan dengan di zaman sekarang, zaman era digital, Digitalisasi. ya era milenial, semua beda pendidikannya kita dengan dulu. Tapi ilmu dasarnya kan tentu sama. Iya, iya. Cara-cara metode belajar mengajarnya itu yang berbeda. Yang kedua juga regulasi, ya kita di legislatif juga selalu memperbarui itu legislasinya, aturan-aturan supaya sejajar mengikuti perkembangan zaman. Untuk kita kembali ke DPD, Pak Paul, 15 tahun bergelut di DPD dan memasuki 5 tahun keempat atau 20 tahun, ada hal baru yang menjadi perjuangan dari DPD untuk, ya kita ambil skop untuk Nusa Tenggara Timur lah Pak Paul, kini dan ke depan. DPD dari tahun ke tahun memang terus mencoba memperbaiki diri supaya menjadi lembaga yang melakukan check and balance terhadap sistem ketatanegaraan kita. Tetapi kita terus mengalami hambatan karena jumlah kita sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah DPR. Iya. Jadi kalau DPR itu mereka sekarang aja udah 575. Iya. DPD ini di luar tambah 4 provinsi yang Papua ya. Iya. Kita baru 132. Nah, jadi sepertiganya MPR. Nah, padahal fungsi dari DPD itu melakukan check and balance terhadap lembaga negara ini. Tetapi sudah 4 kali kita melakukan judicial review soal penambahan jumlah MD3, dan intinya bahwa ya berikan fungsi DPD itu juga melakukan hal legislasi maupun kewenangan terhadap undang-undang dengan keterbatasan tadi, tetapi bisa mengajukan, mengusulkan, dan bisa membuat undang-undang yang ada kaitannya dengan daerah. Nah, sampai dengan hari ini sudah 3 periode saya berada di DPD, hanya 1 aja undang-undang yang diberikan kesempatan diakui, disahkan, itu undang-undang tentang kelautan itu. Iya. Sesudah itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, itu dari periode ke periode kita terus memperjuangkan itu, berbicara dengan DPR supaya bagaimana ini bisa dirubah, bagaimana ini bisa lakukan diversifikasi untuk bisa ya. Baik teman RC Channel, kita masih speak up bersama Bapak Paul Yanto, legislator asal Nusa Tenggara Timur, dan beliau terpilih lagi untuk periode keempat, juga seorang pengusaha asal Nusa Tenggara Timur, sudah banyak berbuat di berbagai sektor pendidikan, sekarang perhotelan. Ke depan selain pendidikan yang sudah berkembang pesat di Citra Bangsa Group seperti itu, kemudian Hotel Harper, ada lagi sektor usaha lain yang ke depan Bapak Paul pikirkan, dan kalau Tuhan berkenan akan dihadirkan lagi untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur, Bapak Paul. Ya, yang pertama tadi saya sudah bilang, pesan saya atau niat saya itu membangun NTT keluar dari kemiskinan itu. Poin pertama adalah pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu nanti tahun depan ini saya akan membangun rumah sakit Ya Pak, dan juga fakultas kedokteran. Sekarang kita sudah lagi urus borangnya untuk perizinan. Semoga NTT yang tadi banyak masalah-masalah sepele ya, gizi buruk, busung lapar, stunting, ini bisa diatasi. Padahal kita sendiri tahu bahwa raw material daripada kesehatan itu banyak ada di SDA kita, misalnya tumbuh-tumbuhan, ya, ada marungga, ada biota laut, rumput laut, dan sebagainya. Itu makanan-makanan sehat, tumbuh-tumbuhan, itu yang mesti dikelola, mungkin menjadi obat baik secara kimiawi maupun juga verbal. Dan kita lihat juga pengobatan-pengobatan tradisional itu banyak dulu di NTT itu, termasuk orang tua kita ya. Nah, ini harus kita ajari dia secara formal di sekolah. Maka saya buka prodi farmasi. Iya.
Nah, kemudian nanti berkembang jadi apoteker. Iya. Bidan perawat kan sudah ada. Ya, sudah dari Kimia ketika kan masih sudah ada. stikes, Nah, ya. tinggal tambah satu, kedokteran. Hmm. Jadi kalau kedokteran hadir di sini, walaupun di sini sudah ada kedokteran undana, saya yakin di sektor swasta ini Iya, masih ada swasta. Ya. lebih tidak birokrasi. Swasta itu lebih Siap. fleksibel. Dan itu memungkinkan anak-anak kita yang pandai tadi tidak usah cari sekolah lagi sampai ke luar pulau. Cukup di NTT saja mereka sudah bisa. Dan terbukti juga banyak anak-anak kita yang bisa di bidang-bidang itu dan berhasil. Saya belum terjun ke dunia kedokteran ya, tapi dari perawat saja itu sudah lihat bahwa memang kemampuan daripada anak-anak NTT itu yang pertama mereka loyal, nothing tulus, kemudian rasa kemanusiaannya itu tinggi sehingga bisa merawat pasien itu dengan hati, dan itu yang bikin banyak negara tertarik dan datang minta kepada UCB. Hari ini sudah ada dosen-dosen dari Jepang datang mulai dari semester 1 mereka sudah ikut memberikan les bahasa dan berharap supaya anak-anak ini tamat mereka mau terpanggil untuk bekerja di Jepang, baik sebagai caretaker caregiver atau untuk jaga orang jompo maupun juga di rumah sakit di Jepang. Karena kita tahu populasi dunia itu semua negara yang ada, Jepang itu banyak orang tuanya. Anak-anak mudanya sudah sedikit dan jarang sekali anak-anak yang mau merawat orang tuanya sampai hari tua. Padahal usia hidup umur daripada orang-orang Jepang itu jauh lebih tinggi kan. Jadi sekarang sekali banyak di Jepang banyak sekali rumah-rumah jompo itu yang menjadi perhatian, dan anak-anaknya daripada mereka jaga orang tua di rumah lebih dia bekerja sehingga penghasilannya lebih besar, dia bisa titip aja orang tua ini untuk orang-orang lain yang punya keahlian, punya passion, punya rasa cinta kasih untuk merawat orang-orang tua itu jauh lebih baik. Itu peluang bagi kita, itu peluang bagi Indonesia. Dan justru di Indonesia ini yang menjadi perawat itu banyak di daerah Indonesia Timur, termasuk NTT. Jadi banyak yang dari Manado, yang dari Ambon, kemudian NTT. Itu banyak yang berhasil menjadi perawat bidan. Itu sudah dari dulu. Jadi saya kira itu juga passion, juga itu karakter kita orang-orang NTT atau di Indonesia bagian timur itu. Kalau menjadi perawat atau bidan itu menjadi satu pekerjaan profesi yang membanggakan. Gitu. Ya, jadi kabar baiknya untuk ke depan ya, tahun depan lah mungkin itu rumah sakit itu lokasinya di mana, di sekitaran Harper sini juga di rumah sakit. Harper. Jadi sekarang ini kita bangun hotel Harper, langsung kita buka prodi perhotelan dan pariwisata di UCB-nya. Kemudian di sini ini kan hotel Harper di sini. Di depan. Kalau kamu lihat dari sebelah ini kita di lantai 10 ini kita bisa lihat. Nah, kita bisa melihat di. Jadi prodi perhotelan pariwisata itu di sini nanti. Tapi itu bagian dari UCB? Bagian dari UCB, kampus keduanya. Jadi kampus baru nanti perhotelan pariwisata karena sudah ada hotel, perhotelan pariwisata. Jadi anak-anak kuliah teorinya di sana langsung prakteknya di sini. Jadi itu lebih cepat, nilainya lebih tinggi. Kemudian nanti di sebelah itu juga rumah sakit. Rumah sakitnya di sekitar sini juga. Baku hadap dengan kampus. Jadi kampus di tengah, ini rumah sakit. Jadi begitu kuliah teori langsung praktek di rumah sakit. Siap. Begitupun juga hotel. Tidak ada halangan atau semua berjalan lancar, maka tahun depan semua sudah bisa perizinan sementara berproses. Didoakan supaya ini 2024 2025 mungkin pertengahan sudah bisa keluar izinnya. Sudah mulai bisa. Semoga kita 2025 atau paling lambat itu 2026 sudah bisa terima kedokteran. Tapi kalau pariwisata sudah sekarang. Sudah. Hari ini sudah terima, bahkan sudah gelombang pertama mulai bulan ini bulan apa nih? Maret ya. Maret. Nanti gelombang kedua untuk perhotelan itu September. Dia mengikut penerimaan mahasiswa baru yang regular itu ada 3 tahap. Jadi sudah mulai tahap 1 sekarang, nanti tahap kedua dan tahap ketiga dia akan berakhir di September. Wah, saya baru tahu kalau memang UCB sudah ada prodi perhotelan. Ya, jadi perhotelan itu khusus untuk hotel dan juga ada satu lagi tentang pariwisata. Jadi ini kan jadi satu kesatuan. Di semester 1 ini masih umum, nanti sudah masuk semester 2 baru dibuka jurusannya lagi. Jadi perhotelan itu ada yang bagian
front office, ada bagian chef, ada bagian food and beverage, ada bagian bersih-bersihkan kamar dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali jurusan. Mahasiswa langsung praktek di Harper langsung praktek itu. Bahkan ujian waktu tes masuk saja sudah langsung perkenalkan itu. Jadi mereka masuk itu udah lihat, wah, saya nanti akan bekerja di sini. Betul. Begitu. Kemudian nanti rumah sakit juga demikian, mahasiswa kedokterannya langsung di rumah sakit. Ya. Nah, kita lemahnya begitu, SDM kita punya ijazah pariwisata tapi ke luar tidak terlaku itu, harus sekolah ulang lagi, harus belajar ulang lagi, dan sudah membuat citra kurang baik karena mereka kurang prakteknya. Kalaupun ada praktek yang di standar ya, hotel standar. Sedangkan kalau lulus perhotelan atau pariwisata itu kan semua sektor pariwisata buka terima, dan kalau kita mau supaya salary gajinya lebih bagus itu pasti yang hotel-hotel bintang 3 ke atas. Gitu. Nah, Harper ini bintang 4 tapi fasilitasnya bintang 5 lah. Wah, luar biasa sekali. Jadi membangun fasilitasnya dulu, prodinya menyusul. Sehingga mutu pendidikannya. Ada link antara pendidikan dan dunia kerja. Sangat kaitan, karena kalau di dunia pendidikan vokasional itu praktiknya 85%, teorinya 15%. Jadi walaupun dia sedikit lambat di bidang teorinya, tapi praktik dia lincah, bisa dia cepat. Itu yang dinilai. Beda dengan mungkin jurusan-jurusan lain yang harus betul-betul sains ilmunya. Mungkin kedokteran, itu kan tidak boleh sembarang kan. Tapi kalau di perhotelan ini ilmu tidak perlu pintar-pintar sekali, tapi skill. Yang dibutuhkan skill, bukan sainsnya, ilmunya. Ya. Baik Bapak Paul, jadi memang luar biasa sekali pemikiran Bapak Paul untuk ke depan untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur. Itu kompleks sekali, dan itu bukan hanya sampai pada tataran pemikiran, tetapi langsung implementasinya, membuka lapangan kerja, membuka lapangan institusi pendidikan, semuanya itu saling menunjang satu dengan yang lain. Luar biasa sekali Bapak Paul. Kita berharap bahwa hal-hal inovatif tentang daerah ini, Nusa Tenggara Timur, akan selalu Bapak Paul dan tim hadirkan melalui yayasan, baik pendidikan maupun usaha-usaha sektor lain seperti Harper, maupun kabar baik sekali adalah tahun depan Fakultas Kedokteran itu sudah ada, dan ini tahun ini sudah perhotelan. Bapak Paul, sektor pendidikan itu satu di bawah yayasannya Bapak Paul Abraham Yanto itu sangat besar sekali, dan ada orang yang mengatakan bahwa itu hanya, apakah itu memang pure bisnis atau memang ada hal-hal lain yang melalui lembaga pendidikan itu Bapak Paul berikan kepada masyarakat juga. Saya sudah berikan gambaran tadi itu bahwa sebenarnya kalau semua orang tahu pendidikan itu yayasan itu sebenarnya nirlaba, dan itu memang diberikan peluang oleh negara karena negara tidak mampu mengurus pendidikan begini banyak 270 juta orang, sehingga regulasinya memang demikian, tapi tidak mudah, sehingga orang juga seenaknya membuka pendidikan itu tanpa melihat latar belakang, mutu dan sebagainya. Nah, saya sudah katakan tadi, saya sebenarnya juga tidak membayangkan, tidak berpikir bahwa saya akan bisa bangun dunia pendidikan bahkan besar, sampai ke jadi universitas. Kan bisa dibayangkan dulu saya mau masuk ke SMA saja tidak bisa, ditolak itu. Bahkan itu yang membuat latar belakang saya menjadi membuat saya lebih semangat untuk kalau saya sudah bisa berhasil, saya akan semacam balas dendam saya itu untuk bagaimana kalau dulu saya mencari sekolah aja sudah setengah mati, kemudian saya bisa kuliah pun juga itu bukan dari biaya orang tua, tapi sebagian dari kakak-kakak dan sebagian kerja sambil kuliah. Berkuliah di UCB itu ada misalnya ada beasiswa baik dari pemerintah maupun dari yayasan sendiri yang diberikan kepada masyarakat, Bapak Paul? Jadi yang pertama kan kita tahu banyak sekali beasiswa dari pemerintah, negara maupun juga negara bantuan luar. Tapi untuk mencapai sana kan tidak mudah, harus lewat tes dan sebagainya. Oleh karena itu saya dua hal. Yang pertama, saya
tahu bahwa dulu saya miskin, tidak bisa sekolah. Kalau negara mau mengharap dari negara kan susah sama sekali kan. Maka sebagai swasta saya coba, batu loncatan pertama itu adalah saya berikan beasiswa kalau anak-anak yang betul-betul mampu, yang rankingnya ada, ya secara akademik dites melalui syarat dan orang tuanya tidak mampu. Itu yang saya dahulukan. Kan tidak mungkin dengan begitu langsung masuk KIP atau KIS atau biaya beasiswa dari pemerintah atau dunia lain ya. Nah itulah yang saya utamakan. Saya masuk dulu itu nanti dari pribadi saya sebagai Abraham Foundation sudah dari dulu tuh. Sebelum saya jadi senator pun saya sudah berikan itu. Nah kemudian kalau dia beasiswa ini juga kita mesti ketat, kita mesti kawal mereka. Kalau tidak mereka merangkap bahwa ini center kelas untuk bagi semua orang pasti mau. Iya betul sekali, harus tetapi anaknya mampu tidak. Kemudian itu kemauan anaknya sendiri atau dipaksakan oleh orang tua. Nah itu harus kita bedakan. Jadi kita tes dulu di situ. Nah untuk tahun pertama saya handle pakai Abraham Foundation. Sesudah itu kalau dia prestasi langsung kita cari bantuan beasiswa yang tadi di KIP, ya KIP dan seterusnya, atau mungkin dari Pemda atau mungkin dari siapa saja yang mungkin kita fasilitasi. Tapi kalau tidak ya terus kita kawal dia supaya yang lain bisa masuk lagi, maka dia harus diambil handle oleh pemerintah dan kita cari lagi yang bagus gitu. Jadi tujuan saya itu mencari itu orang-orang, menolong orang-orang yang tadi seperti saya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu. Kalau tidak kakak-kakak saya yang berjuang pasti saya juga tidak bisa sekolah. Nah, saya melihat itu saja. Jadi itu yang agak beda dengan yang lain-lain. Selanjutnya bagi orang tua yang mampu, ya saya kira jangan juga karena kenal dengan saya atau dengar saya ngomong bergerejanya terus langsung datang, itu jangan. Nanti kan banyak orang anak-anak yang seperti saya dulu, yang layak mau sekolah tetapi tidak ada kesempatan. Itulah mungkin yang kita perlu dibantu. Tapi kalau orang tuanya pegawai negeri, orang tuanya ada usaha sedikit atau orang tuanya masih bisa, jangan mengambil hak orang lain lah. Jangan biarlah dia jalan dulu. Tapi kalau dia prestasi itu boleh. Jadi dua hal yang saya bilang, satu prestasi dulu, yang kedua orang tidak mampu. Nah orang tidak mampu tentu ada ukurannya, ada kategori, dan itu bukan saya yang tentukan, sudah ada SOP-nya, sudah ada standarnya yang dibuat oleh rektor dan semua dan yayasan. Supaya itu yang penting visi misi saya, niat saya, mereka melaksanakannya sesuai dengan keadaan di lapangan yang mereka lihat. Begitu. Terima kasih sekali Bapak Paul, kita berkesempatan bincang-bincang bersama Bapak Paul tentang posisi Bapak sebagai legislator dan masyarakat kembali mempercayakan lagi. Kita berharap bahwa di periode keempat ini Bapak Paul masih tetap seperti periode-periode sebelumnya, berbuat total untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur tentunya, dan bukan cuma sebagai legislator tapi sebagai seorang entrepreneur dan sebagai pengusaha baik di sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lain, akan sangat membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur Bapak Paul melalui Bapak Paul dengan yayasan yang ada ini Bapak Paul. Terima kasih untuk kesempatan bincang-bincangnya, waktu yang sangat berharga sekali Bapak Paul. Kita mungkin closing statementnya saya karena sudah usia juga ya, saya sudah 67 tahun, 5 tahun lagi sudah 73, kalau Tuhan si tolong berkenan, saya kira saya akan kaderkan anak-anak saya juga dengan visi misi yang sama. Jadi kebetulan anak perempuan saya dia bersekolah di luar negeri, dia sekarang juga sudah masuk di yayasan, sekretaris yayasan, kemarin sempat ikut juga caleg lewat Golkar, milenial, tapi belum berhasil. Nah, mungkin ini pelajaran dulu dan ke depan pasti dia yang akan menggantikan saya untuk terus. Yang penting kita samakan visi misi kita, kemudian mereka juga belajar apa yang saya lakukan dari nol, dari yang tidak ada sampai sekarang ada ini harus dipertahankan setidaknya. Tapi dengan usia mereka yang masih muda, dengan wawasan mereka sebagai milenial ini, saya berdoa dan berharap lebih maju dari apa yang saya pikir secara manual saja, secara konvensional itu. Anak perempuan yang ada mirip dengan saya, arah ke politis dan entrepreneurship,
Kalau anak laki saya full pure Bisnis. entrepreneurship business. Iya, Jadi ini hotel beliau anak laki-laki. Jadi saya cuma 2 anak, perempuan yang besar. Siapa nama Yesenia. Yesenia, ya. Yesenia Irene Lianto Iya. yang kemarin caleg dari Iya, Golkar milenial perempuan. Dan yang kedua Hansel Lianto, Hansel Adria Lianto ini punya passion di politik, tapi mungkin organisasi bisa. Iya. Dan nanti dia akan meneruskan bisnis retail yang lainnya, termasuk hotel ini sudah atas nama beliau. Jadi dia bekerja sama dengan Archipelago, manajemen by Aston untuk kelola ini, dan arsiteknya juga dia ikut merancang, ikut melihat gitu. Jadi itu sangat membantu karena saya begini lama kan di Jakarta. Balik ini anak paling lama seminggu, ini 3 hari, besok saya balik lagi pulang pergi. Ya. Jadi kalau balik itu ya sambil kontrol, lihat saja proyeknya ada. Tapi dia yang 24 jam di sini mengatur tukang-tukang. Nah ini hotel ini kita rancang by konsultan, tapi semua kita kerjakan sendiri. Kemudian tukang-tukangnya juga itu kita 90% tukang lokal ya. Dan manajer-manajer hotel tukangnya itu yang datang dari Jawa. Dan ya begitu 2 tahun. Semoga nanti Mei ini soft openingnya, grand openingnya. Soft opening kemarin tahun lalu. Ini belum ya, grand ya Bapak ya? Belum. Jadi kan ada 186 kamar. Baru jadi 120 kamar. Ya masih sisanya itu diharapkan Mei, kalau tidak ya Juni-Juli pasti selesai tahun ini. Dengan dia sudah hotel yang representatif juga, bisa menampung sampai 2.500 meeting-meeting besar. Jadi ini di NTT sudah bisa event internasional. Saya dengar wisuda UCB juga di sini. Bukan UCB, sudah 45 universitas memakai di sini. Sekali wisuda di atas 1.000. Ballroomnya itu bisa menampung, kalau untuk wisuda bisa 2.000 orang. 2.000-an ya. Kalau ditambah lagi dengan balkon itu bisa 2.500 orang. Jadi ini mungkin juga dulu kemarin itu juga partai-partai. Sebagian sudah melakukan meeting rapatnya di sini. Dan satu lagi KPU. Banwaslu seluruh Indonesia sudah bikin rapat Banwaslu pertama di NTT di hotel. Event nasional sudah beberapa kali. Event nasional. Nah itulah yang makin mengangkat nama NTT. Citra NTT juga. Saya kira itulah, jadi selain sumber daya manusianya, kita juga secara fisik juga kita tentu bahwa kita mampu. Sebenarnya kalau kita bekerja dengan hati, kita bekerja serius, tegak lurus, maka kita juga mampu. Oke, terima kasih Pak Paul. Mungkin ini yang terakhir, ini special request ini untuk masyarakat Rotendao, mau menyampaikan sesuatu ucapan terima kasih terkait dengan terpilihnya Bapak lagi. Saya tentu sangat berterima kasih. Kali ini Rotendao surprise buat saya, hampir 11.000 suara. Padahal kita tahu juga persaingan ya teman-teman yang khususnya di DPD yang berdarah Rote itu banyak. Ya, kali ini agak lebih dari 3. Maka biasanya yang lalu-lalu saya di sana terus sedikit di bawah 10.000. Kali ini dapat 10.000. Terima kasih. Ini juga berkat dukungan dari semua bos saudara yang sudah melihat hasil karya, dan banyak juga anak-anak dari Rote yang menerima beasiswa langsung di situ. Dan juga cukup support oleh waktu kemarin saya reses. Support oleh Ibu Bupati dan para jajaran di sana, welcome untuk saya boleh berkampanye di sana. Dan kebetulan kali ini kan saya berada di Komisi 1 mengurusan tentang desa, dana desa, dan banyak hal yang saya ketemu dengan kepala-kepala desa, persoalan-persoalan mereka. Saya coba menjembatani untuk membuat pelatihan dan seterusnya. Dan nanti ini April ini ada pelatihan untuk seluruh kepala desa NTT lagi di sini di Harper. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Paul untuk kesempatannya. Teman, inilah bincang-bincang kita dengan Bapak Paulianto, legislator asal Nusa Tenggara Timur, sekarang sementara
menjalani periode ketiga, tetapi juga telah terpilih untuk periode keempat. Selamat melanjutkan perjuangan Bapak Paul. Terima kasih, Pak Sukses, Ernest. kita nantikan karya-karyanya untuk Nusa Tenggara Ya, Timur. terima kasih juga masyarakat, khususnya masyarakat Rotendao. Terima kasih. Sampai jumpa Ya, di lain selamat waktu, teman. malam. Sampai jumpa lagi. Dukung terus Ersu Channel, like, komen, dan subscribe Ersu Channel Cover Deep Insight.